Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabadu. Anak-anakku kelas 8, sudah naik kelas 8 ya. SMP Muhammadiyah Satuangon yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur Amin. alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu untuk mengikuti pelajaran prakarya walaupun menggunakan Google Meet ya, menggunakan media daring. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Ya, dan untuk prakarya kali ini kalian masih ingat ya, kita mempelajari prakarya itu mengambil dua aspek ya, dua aspek prakarya. Jadi dalam prakarya kan seluruhnya ada 4 aspek ya. Ada kerajinan, budidaya, pengolahan, dan rekayasa. Nah yang kita ambil itu aspek apa Mbak? Masih ingat nggak? Muhammad Hanafi, ingat nggak kita ngambilnya aspek apa ketika kelas 7 kemarin? Apa dan Lupa, Pak. apa? Lupa. Lupa. Ahlun Nasa ingat? Aspek apa dan apa? Puput? Ingat Keterampilan. nggak? Iya, keterampilan ya hampir-hampir ya. Puput ingat nggak Puput? Diami Lupa. lupa, Sarifah juga lupa. Diami lupa nggak? Apa ingat aspek apa yang kita ambil? Lupa. Lupa. Oke, jadi kita di prakarya itu mengambil dua aspek ya. Jadi aspek pengolahan dan aspek rekayasa, ya kan? Nah, contoh yang kelas 7 kemarin, aspek pengolahan yaitu ketika kalian diminta untuk membuat jus buah, kayak gitu ya misalnya. Atau diminta untuk membuat masakan, kan kemarin kelas 7 itu kan materinya tentang buah segar dan sayuran ya, itu pengolahan. Jadi mengolah buah dan mengolah sayur. Nah, kemudian untuk di kelas 7 masih itu aspek rekayasanya kamu ingat apa enggak? Disuruh membuat apa dan apa? Hmm? Membuat miniatur rumah, ya kan? Iya, Ya, satunya lagi membuat apa? Miniatur apa? jembatan. Jembatan. Iya, ingat ya, itu rekayasa masuknya ya. Nah, nanti pun sama, kita di kelas 8, kelas 9 itu sama. Kita aspeknya ngambilnya sama terus ya. Cuman beda yang di materinya beda yang disampaikan. Nah, untuk kelas 8 ini pertama seperti biasa nanti kita akan masuk ke aspek pengolahan terlebih dahulu ya, pengolahan terlebih dahulu. Nah, untuk kelas 8 ini pengolahannya itu tentang apa? Ada yang tahu apa belum? Barangkali kalian sudah buka-buka, sudah googling gitu, sudah download materi, download modul gitu. Belum. Belum ya. Jadi nanti kita bicaranya itu tentang apa? Menganalisis dan membuat rancangan produk pangan dari bahan setengah jadi, dari serelea, kacang-kacangan dan umbi ya, itu. Ya itu topiknya seperti itu ya. Jadi nanti kita akan apa namanya tentang itu ya. Jadi kacang-kacangan dan umbi ya gitu. Masih terasa aneh apa enggak ini? Apa itu serelea, apa itu umbi gitu? Masih terasa aneh, aneh apa enggak? Kalian pernah dengar istilah serelea, serelia? Belum. Belum ya? Iya. Oke, Belum tahu. belum tahu ya. Ya, ya. Baik-baik. Nanti makanya kita akan coba belajar bersama ya. Kita akan coba belajar bersama apa namanya
ini apa saja yang dimaksud dengan serelea, terus apalagi umbi-umbian ya, kemudian kacangan. Nah, itu nanti kita coba pelajari bersama. Sebelumnya ini kebanyakan kalian menggunakan data ya, ininya joinnya ya. Ya, Iya, enggak Enggak. apa-apa. Kenapa? Menggunakan data ya. Oke. Tapi kan tetap jelas kan walaupun menggunakan data kan ya? jelas. Jelas ya. Sinyalnya lancar semua, enggak masalah. Baik ya. Oke, untuk kalian tidak ada masalah, berarti alhamdulillah bisa lancar. Mudah-mudahan sih nanti setiap pertemuan kita bisa ini ya, bergabung biar nanti ada juga yang bisa kita sampaikan ya. Jadi ini sifatnya menemani kalian untuk belajar ya, untuk belajar. Jadi nanti kalian di samping membaca buku paket juga untuk apa namanya? Membaca modul ya, juga nanti tentang apa namanya? Dan materi yang lain. Kalian bisa memperkaya pengetahuan kalian dengan cara menganalisa dari tempat yang lain. Oke, baik Pak Iman mulai saja untuk materinya. Pak Iman coba share screen ya sebentar. Nah ini ya materinya. Iya ini ya. Oke. Nah sudah kelihatan belum tulisannya Pak Iman? Dah. Sudah ya? Oke. Nah, jadi mata pelajaran prakarya aspek pengolahan kelas 8 semester genap. Nanti apa namanya? Yang kita bicarakan ini ya, kurang lebih. Nah, ini pengolahan ya. Pengolahan ini nanti ada apa namanya? Pengetahuan ya. Pengetahuannya ini kemudian ada keterampilannya ini ya. Jadi kompetensi pengetahuannya itu adalah kelihatan enggak tulisannya Mas? Kecil banget apa enggak? Bisa dibaca enggak? Bisa, bisa. Bisa. Coba yang 3.3 yang mau baca siapa silakan. Faiz Febriansyah coba dibaca. Ini yang 3.3 coba. Menganalisa rancangan pembuatan penyajian dan pengemasan bahan pangan setengah jadi dan bahan sereal kacang-kacangan dan ubi yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan jadi siap konsumsi. Oke, berarti walaupun kecil ya, tapi masih tetap terlihat. Terima kasih. Nah, kemudian nanti kita akan bicara tentang jenis bahan pangan setengah jadi ya. Dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian beserta kandungan gizi dan manfaatnya. Kemudian kita juga berbicara tentang jenis teknik pengolahan. Ini mengulang ya, mengulang nanti. Jadi teknik pengolahan itu ya sama saja yang kita bicarakan di kelas 7 ya. Nah, kalian masih ingat ada apa pengolahan panas basah, pengolahan panas kering ya. Kemudian tipe-tipenya ada boiling, poaching, steaming ya dan seterusnya. Itu sama. Jadi nanti kalian tidak sulit lah, hanya mengulang menghafal lagi untuk memahami dan menghafal ya, tidak hanya menghafal tapi paham ya. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya silakan yang mau baca siapa Ahlunasa silakan dibaca Ahlunasa yang 4.3-nya silakan. Halo Ahlunasa, mic-nya dibuka dulu ya kalau mau menyampaikan. Mengolah menyaji dan Apa? Ya terus. mengemas bahan pangan setengah jadi dari bahan sereal kacang-kacangan dan umbi yang ada wilayah setempat menjadi produk pangan jadi siap konsumsi. Oke ya, terima kasih Alunasa ya. Berarti sudah jelas ya tulisannya. Nah nanti juga ini
kalian diharapkan nanti praktek ya kayak kelas 7 ya. Jadi kalian membuat praktek pembuatan produk pangan dari bahan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan atau umbi ya. Jadi kalian nanti memilih bahan pangan yang mau kalian olah sampai dengan menyajikan dan mengemas kemudian mengevaluasi. Seperti biasa nanti kalian diminta untuk membuat videonya kalau memang kita belum tatap muka ya. Jadi dibuat di rumah, dibuat videonya. Tapi kalau kita sudah diizinkan tatap muka, mudah-mudahan nanti prakteknya di sekolahan ya. Di sekolah untuk membuat produknya. Oke, lanjut ya. Nah, ini ya. Merancang, membuat, menyajikan dan mengemas olahan bahan pangan setengah jadi dari bahan serelia, kacang-kacangan ya, dan umbi ya. Ini contoh gambar makanan nih ya. Kalian paham semua apa belum ini makanan yang ada di nampan saja kira-kira? Sudah. Apa saja yo? Makanan apa saja itu Pak itu? Yang kalian Nggak paham pernah makan coba. tapi nggak tahu namanya, Pak. Oh, pernah makan tapi nggak tahu namanya. Oke, ya. Besok-besok kalau mau makan nanya dulu ya ini namanya apa. Biar kalian nggak pernah makan tapi nggak tahu namanya ya. Oke, baik. Ketuan pukis. Klepon, lopis, apa lagi? Ada Sate onde-onde tuang, Pak, ya? yang tahu, Pak. Oh Onde-onde itu sama ya. itu Iya. pukis. Oh onde-onde sama pukis ya. Oke, yang itu onde-onde dan pukis. Oke. Terusan nggak tahu yang lainnya ya. Baiklah nanti sambil jalan nanti mudah-mudahan kalian tahu ya. Oke. Kemudian nih ya, selanjutnya ya. Oke. Nah, ini tadi sudah dibaca ya. Ini yang lebih jelas lagi tulisannya. Nah, kemudian ini tujuan pembelajarannya. Coba ini diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian nanti bisa yang satu coba dibaca Barkah Suganda. Ayo dibaca yang satu apa? Mic-nya dibuka dulu Barkah. Baik, Barkahnya belum membuka mic ya, jadi belum bunyi. Puput Amelia. Barkah ya udah bunyi itu silakan. Ya, tadi udah dibuka silakan dibaca yang nomor 1. Produk olahan bahan pangan setengah jadi dari bahan serelia, kacang-kacangan dan umbi secara percaya diri dan rasa ingin tahu. Iya, jadi yang pertama itu menganalisis produk olahan bahan pangan setengah jadi dari bahan serelia, kacang-kacangan dan umbi secara percaya diri dan rasa ingin tahu. Kemudian yang kedua coba Puput Amelia dibaca. Membuat rancangan produk olahan bahan pangan setengah jadi dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan jadi siap konsumsi secara mandiri. Rasa ingin tahu dan selalu bersyukur dapat melakukannya. Lakukannya. Iya, terima kasih. Jadi memang selain kamu mengetahui ya secara teorinya ya mengenai produknya apa saja jenisnya, juga kalian diharapkan mampu membuat rancangannya ataupun membuat produknya ya. Nanti diharapkan seperti itu ya. Jadi nanti tidak hanya bisa makan tapi juga bisa membuat ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang pengertiannya dulu ya ini. Coba pengertiannya Bilal dibaca. Bilal Karyono silakan dibaca. Oh ya, Bilal belum membuka mic ya. Coba Diami dibaca Diami. Yang mana sih, Pak? Yang pengertian pengolahan bahan itu tulisan yang kuning, kebaca nggak yang ada kuningnya? Masih tujuan pembelajaran. Oh, masih tujuan pembelajaran di situ. Oh, ya Udah padahal Taiman kuning, udah Pak. kan. Hah? Ini Udah kuning. Udah. sudah? Sudah. Ya, Sudah ada.
Ya, Diami silakan coba Diami dibaca pengertiannya. Masih di bak, masih tujuan pembelajaran. Oh masih ngelek berarti ya. Ya udah, sekarang Muhammad Hanafi dulu, silakan dibaca Muhammad Hanafi. Pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan jadi siap konsumsi adalah pengolahan produk pangan premier, baik yang diproduksi oleh Ya, agak terputus ya Muhammad Hanafi. rumah tangga, industri Iya, kecil, ataupun industri pengolahan pangan dengan teknologi. iya. Ya, baik ya, agak putus-putus ya. Coba Diami belum juga melihatnya Diami yang kuning? Belum. Oh iya. Oke, tadi Muhammad Hanafi sudah baca, cuman agak sedikit keputus. Coba Sarifah Handini diulangi, Sarifah Handini coba. Pengertian pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan jadi siap konsumsi adalah mengolah produk pangan primer jadi yang diproduksi oleh rumah tangga, industri kecil, Iya, ataupun terus. pengolahan pangan dengan teknologi tinggi menjadi pangan jadi yang siap konsumsi. Oke, yaitu pengertiannya adalah apa? Pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan siap konsumsi ya. Iya. Produk pangan jadi siap konsumsi itu adalah mengolah produk pangan primer baik yang diproduksi oleh rumah tangga, industri kecil ataupun industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi menjadi makanan yang siap konsumsi. Jadi seperti itu pengertiannya adalah apa? Pengolahan pangan setengah jadi. Ya, produk pengolahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan dan umbi-umbi menjadi produk pangan jadi siap konsumsi adalah seperti itu. Mengolah produk pangan primer ya, baik yang diproduksi oleh rumah tangga, industri kecil ataupun industri pengolahan pangan dengan teknologi ini menjadi makanan jadi yang apa namanya? Siap dikonsumsi itu ya. Jelas ya? Ini pengertiannya jelas apa? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan langsung saja. Jelas. Jelas. Oke, kita lanjut ya kalau memang udah jelas. Nah, ini kalau kita lihat jenisnya itu ya. Itu ada olahan pangan setengah jadi dengan bentuk tebal atau tipis ya. Jadi olahan pangan setengah jadi itu bentuk tebal atau tipis. Kemudian ada olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar ya. Ya, kemudian ada olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Nah, nanti kita coba lihat ya jenis-jenis dan contoh-contohnya ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Ini adalah contoh produk pangan setengah jadi bentuk pipih tebal atau tipis dari serelia. Ini produk pangan setengah jadi bentuk pipih tebal atau tipis dari serelia. Itu apa saja contoh makanannya itu? Yang pertama apa? Kerupuk gendar. Ya, terus apa lagi? Rangginang. Apa? Rangginang. Rengginang. Ya, Rengginang. betul. Terus apa lagi? Emping jagung. Emping jagung. Kerupuk Betul. bawang. Kerupuk bawang. Terus? Bihun. Bihun. Ya. Mie. Ya, mie bihun. Terus mie ya, mie. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menjelaskan proses pembuatan ini apa? Kerupuk apa ini? Yang pertama kerupuk gendar. Coba, yo siapa yang bisa? Nasi dijemur, Pak. Kenapa? Nasi Nasi dijemur. dijemur. Oh ya, gimana berarti? Dikasih obat. Dikasih obat ya. Obatnya itu biasanya namanya kalau orang Jawa bilang apa ya?
Namanya apa namanya Nggak kalau tahu Pak, nggak tahu? nggak Kalau pernah buat. nggak pernah buat ya. Ya. Kerupuk gendar itu kalau orang Jawa biasanya itu diberi bleng ya. Itu bahan pengenyal itu sebetulnya ya kita coba mencari bahan pengenyal yang lebih sehat harusnya ya, lebih baik. Kalau memang ada beberapa yang kemudian menggunakan ya formalin atau borak gitu yang sebetulnya itu tidak diperkenankan untuk pengolahan makanan ya. Itu tidak boleh sebetulnya ya karena itu untuk kepentingan yang lain. Ya. Makanya harus apa namanya dicari bahan yang lebih aman ya, lebih aman. Yang memang khusus untuk ini makanan ya. Jadi nasi kemudian dikasih obat ya atau semacam bahan kimia sehingga dia kenyal ya, kemudian dijemur. Betul ya seperti itu ya kerupuk gendar ya. Ya, Ya, kemudian untuk rengginang, cara buatnya gimana coba rengginang? Siapa yang tahu? Hmm? Rengginang apa Mbak? Mungkin yang perempuan ini. Rengginang, gimana cara membuatnya? Eh, caranya gimana membuat rengginang? Bahannya apa? Bahannya nasi nasi ya. Oke, nasi. Nasi terus diapakan? dijemur sampai kering terus digoreng. Oh ya, nasi dijemur sampai kering kemudian digoreng, tapi tidak diberi ini ya, Opat. tidak beri obat ya. Jadi dia hanya apa? Biasanya menggunakan beras biasa apa beras ketan rengginang itu? Beras biasa. Beras biasa. Oke, juga bisa menggunakan beras ketan ya. Beras ketan. Nah, berasnya itu kemudian dicuci bersih dan direndam selama kurang lebih 1 jam ya. Kemudian ditambah garam, ditambah gula pasir ya. Kemudian bawang putih barangkali ya. Nah, itu kemudian apa namanya? Iya, dicetak kemudian apa namanya? Ini ya, dikukus ya. Nah, setelah dibentuk kemudian dikukus ya, dikukus. Nah, kemudian setelah dikukus kemudian apa? Nah, atau dikukus dulu ya, maksud Pak Iman dikukus dulu berasnya. Kemudian setelah dikukus dibentuk sesuai selera ya, dibentuk lah. Mungkin kalau mau biar awet kemudian dikeringkan ya. Itu dikeringkan. Kemudian ada namanya emping jagung. Nah, ini buatnya gimana kira-kira itu emping jagung? Siapa yang tahu emping jagung buatnya gimana? Ya, jagung ini ya, kayak Direndam, kalau terus ya direndam dikeprek. selama lebih dari 24 jam. Terus setelah itu Jagung dipipi menggunakan air yang telah dicampurkan air kapur 10% selama 2,5 jam. ya terus biar pipih diapakan? Direbus. Hanya direbus saja kemudian menjadi pipih gitu apa gimana? Biar bentuknya pipih kepeng itu loh maksudnya. Itu hanya direbus Dihaluskan. saja. Dihaluskan atau menggunakan alat ya, kayak digeprek gitu ya. Ya apa enggak? Ya, Iya, dia digeprek ya, biar biar halus ya, biar menjadi halus ya seperti itu. Nah itu untuk pembuatan apa namanya emping jagung. emping jagung. Nah, ini bentuk-bentuk yang apa namanya tadi itu kita sedang bicara apa? Produk jadi dengan bentuk tebal atau Tipis. iya bentuk pipih maksudnya pipih tebal atau tipis. Pipih itu kan gepeng ya, gepeng. Itu sejenis ada gendar, ada rengginang, ada jagung, emping jagung,
Ada kerupuk ya, kerupuk juga ya, kerupuk bawang ya. Itu kan juga pipih ya. Kemudian ada bihun, kemudian juga ada apa namanya? Mie ya, mie. Itu semuanya terbuat dari apa tadi tuh? Yang atas terbuat dari apa namanya? Serelia ya. Iya, Serelia. jadi iya, serelia ya, terbuat dari serelia. Jenis-jenis serelia apa saja? Ada yang tahu? Serelia itu adalah apa? Serelia adalah apa? Dikenal juga sebagai biji-bijian, ya kan? Berarti contohnya apa saja? Setelah kalian melihat makanannya itu kan kamu tahu itu terbuat dari serelia. Berarti serelia itu kurang lebih apa saja bahan-bahan yang dinamakan serelia? Satu, Kacang. Kacang beda lagi ya. Nanti beda lagi. Serelia itu semacam padi, ya kan? Ya enggak? Iya. Ya, 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 ya. terus apa lagi? Gandum. Gandum, ya. Terus apa lagi? Ketan. Nah, ya, yaitu padi ketan ya, padi ketan ya. Ada juga padi jagung, jagung itu termasuk juga serelia ya. Kemudian gandum Beras ya, merah. beras merah. Kemudian kamu mungkin pernah apa itu namanya gandum durum ya, ada gandum durum ya, jelek. Kemudian juga ada heifer ya, itu istilah-istilah mungkin yang kita kurang begitu familiar ya. Nah, ada juga yang dibilang jewawut ya, jewawut ya. Itu yang namanya serelia. Yaitu apa? Berarti apa? Serelia adalah kelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya ya. Jadi kamu tahu serelia adalah tanaman yang ditanam untuk diambil biji atau bulirnya. Jelas ya? Oke. Kemudian ya. Sekarang ini beberapa contoh makanan yang terbuat dari umbi. Umbi. Kamu tahu umbi apa enggak? Umbi apa, Mas? Anu, Muntul. Iya, itu contohnya muntul. Terus apa lagi? kae budin. Budin atau singkong ya. Singkong, ya singkong. Terus apa lagi? Uwi, uwi. Uwi, boleh. Terus? Nah, setelah kamu tahu itu ada singkong, ada ketela rambat, atau muntul ya, kamu bilang ada uwi, ada apa lagi. Itu berarti kalau kamu amati itu berarti umbi adalah apa itu? Kalau tadi kan serelia kan bulir ya, tanaman yang kita ambil bulirnya, butirannya. Nah, sekarang umbi itu berarti apa itu kalau menurut kalian? Batang. Batang terus yang mengalami apa? Mengalami Apa? Pembengkakan ya. iya. Iya itu kan ya bagian tumbuhan, organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Ya bisa jadi akarnya ya. Akarnya itu kemudian mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Contohnya ketela pohon itu kan akarnya menggembung ya, jadi besar ya. Nah, itu yang Kayak kentang dinamakan ya, Pak? ya kentang. Namanya umbi ya. Jadi kamu tahu pengertian umbi itu adalah bagian tanaman atau bagian organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk ya, atau jelasnya itu mengalami pembengkakan ya akibat perubahan fungsinya ya. Iya. Nah, contohnya itu tadi makanannya itu ada yang namanya kerupuk tete.
Ini mungkin bukan makanan orang Banyumas ya, kerupuk tete ya. Ada yang pernah makan kerupuk tete apa enggak? Enggak. Belum pernah ya. Enggak. Kerupuk tete, iya. Mungkin belum ada yang pernah makan kerupuk tete ya. Nah, ya. Jadi belum punya gambaran apa itu kerupuk tete ya, tapi bentuknya kurang lebih seperti itu. Nah, itu kerupuk tete itu merupakan apa namanya jenis keripik yang terbuat dari singkong ya, dan caranya itu dipipihkan ya. Nah ini kalau orang Madura itu familiarnya itu menyebutnya sebagai keripik tete ya, keripik tete. Itu ya, gimana? Kemudian ini ada namanya kecimpring singkong ya. Kecimpring singkong kalau kita bilang itu apa Mas ini Mas? Makan apa ini Mas? Kecimpring singkong ini yang tengah ini. Kalau kita bilang apa? Kayak apa ya? Ya ini pokoknya yang terbuat dari singkong ya, direbus, kemudian dipipihkan ya. Kemudian itu biasanya membuatnya pakai tutup panci itu ya, diletakkan di tutup panci, dikukus ya. Mungkin juga dikasih cabai ya. Kemudian setelah kering di apa namanya? Digoreng ya. Nah, itu. Kemudian ada sawut ubi jalar, kemudian ada gaplek singkong ya. Gaplek singkong itu apa Mas? Mbak, gaplek singkong. Apa gaplek singkong? Ya, singkong yang di kulit ya, dibuang kulitnya ya. Kemudian dijemur ya, dijemur itu. Kemudian pernah makan? Pernah itu biasanya diolah lebih lanjut ya. Kalau dimakan langsung ya nggak enak ya, nggak enak. Nanti ada dibuat apa itu misalnya oyek ya atau tiwul apa? Tape kan sama saja kan dari singkong. Iya betul, cuman prosesnya beda ya. Kalau tape itu nanti menggunakan ragi ya, menggunakan ragi. Oke, lanjut ya. Kemudian ada kentang beku. Nih, kentang beku itu biasanya kalau kita apa namanya kentang beku. Iya, kita kalau makan kalau bahasa kerennya itu apa ya? French fries apa ya? Kentang goreng itu ya, French fries itu. Nah, digoreng itu kita makan dengan menggunakan kentang goreng lah. Apa namanya? Biasanya dicocol pakai apa namanya? Saus ya. Nah, saus. Jadi kentang dipotong-potong bentuk panjang ya, kotak panjang gitu ya. Nah, oke. Kemudian ada keripik singkong. Nah, keripik singkong itu ya udah familiar ya. Iya, keripik singkong. Malah sekarang ada berbagai macam varian rasa ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, sekarang kita lihat produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dari bahan seleria. Kalau tadi itu bentuk pipih tebal atau pipih tipis ya. Sekarang bentuk butiran besar ya. Jadi dia masih berbentuk butiran ya. Ya, contohnya ini ada beras instan ya. Beras jagung, jagung pipil kering itu jagung yang sudah diprecel ya, tapi dikeringkan. Kemudian ada oats ya, oats itu ya oats ya, jadi ya bisa dibilang gandum gitu ya. Yang kalau kalian mungkin pernah lihat iklan TV untuk penderita jantung ya, itu baik makan oats ya. Iya, oat itu. Bahkan sekarang ada juga yang oat itu kemudian dikemas dengan dikasih gula ya. Oat itu makanan oat itu juga enak ya, pakai coklat atau pakai gula itu. Kalau yang untuk makanan kesehatan seperti bubur ya, misalnya ya oat itu ada mereknya macam-macam ya. Ada yang instan tinggal dikasih air panas,
ada juga yang harus dimasak dengan cepat gitu ya. Sebentar aja kemudian setelah itu dimakan. Kemudian pasta ya, aneka pasta. Kemudian ada beras sorghum ya, beras sorghum. Itu contoh produk pangan setengah jadi dengan butiran besar dari bahan serelia. Kemudian dari butiran besar dari umbi. Nah, tadi kan umbi dibuat pipih tebal atau pipih tipis ya. Kalau ini dibuat butiran, contohnya itu tadi yang Pak Iman sampaikan, tiwul ya. Tiwul atau juga beras singkong. Nah, itu sama saja ya. Maksudnya sama-sama terbuat dari umbi. Nah, kemudian ini kan butiran besar ya, jadi dia kasar kelihatannya. Tapi ada juga yang butirannya halus. Nah, contohnya apa ini? Beras dibuat tepung. Ya, iya, digiling ya Mas, halus ya. Iya. Iya. Kemudian ada tepung maizena. Kalau tepung maizena terbuat dari apa? Dari kedelai. Tepung maizena dari kedelai? Coba dari apa? Diami dari apa? Dari Tepung jagung. maizena. Iya, dari jagung. Ya, betul dari jagung. Bukan dari kedelai tapi dari jagung. Tepung terigu terbuat dari apa? Tepung terigu. Gandum. Gandum, betul ya. Kalau tepung talas sudah jelas ya, terbuat dari talas. Tepung kentang terbuat dari kentang. Tepung sorghum terbuat dari sorghum, gitu kan ya. Tepung ubi jalar terbuat dari ubi jalar ungu atau tepung ubi jalar ungu ya terbuat dari ubi jalar ungu. Kemudian tapioka terbuat dari apa tapioka? Singkong. Singkong, betul. Jadi jangan bingung ya. Kalau kamu ada yang bilang tepung maizena, oh berarti terbuat dari jagung. Kalau tepung tapioka berarti terbuat dari singkong ya. Tepung terigu terbuat dari gandum gitu. Ya, nah, kalian pahami seperti itu. Nah, itu apa namanya? Kita mengenal tadi udah pengertiannya ya, serelia. Kemudian juga ada umbi ya. Nah, kita sudah mengenal ada makanan dari serelia dari umbi ya. Nah, itu. Baik yang kasar maupun yang pipih tebal maupun yang halus. Ya, itu seperti itu. Sampai sini ada yang ingin kalian tanyakan apa enggak? Silakan, ada yang belum jelas, tanyakan saja. Ada Mas? Enggak ada? Enggak, Nah, Pak. iya, kalau enggak ada untuk pertemuan kita kali ini dicukupkan saja dulu sekian ya. Nanti untuk Pak Iman sudah memberikan materinya di classroom maupun Pak Iman share di grup WA. Nanti kalian baca-baca biar lebih jelas dan lebih paham. Dan nanti kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan saja. Boleh lewat grup WA atau boleh lewat forum di Google Classroom ya. Atau mungkin nanti pas pertemuan berikutnya kalian bisa tanyakan lagi. Sekian ya, kalau tidak ada pertanyaan. Benar ini tidak ada pertanyaan sudah ya? Sudah. Ya, nanti untuk penugasan dan sebagainya nanti bisa kalian pantau di Classroom. Sekian dari Pak Iman. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.